Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur. Pak Bu, usia sebelum balik itu fasenya ada beberapa tahapan dalam sirah. Yang pertama usia 2 tahun. Itu usia penyusuan. Jadi 0 sampai 2 tahun itu usia penyusuan. Itu hak prerogatifnya ibu. Murni ibu sepenuh-penuhnya di situ. Peran laki-laki adalah membahagiakan ibunya. Supaya pas menyusui itu jiwa kebahagiaannya tersalur kepada si anak. Itu usia 0 sampai 2. Usia 2 sampai 5 itu usia namanya pratamyiz. Dia akan belajar tentang mana benar mana salah. Di dalam Sirah Nabawiyah di situ Nabi hidup di masa namanya Bani Sa'ad. Intinya beliau hidup dalam hidup yang isinya ya anak yang fun. Tapi Allah sudah siapkan yaitu momentum di mana nanti beliau dibelah dadanya. Di situ diambil hatinya, jantungnya, dicuci dan Jibril sempat mengatakan ada bagian syaitan yang membuat kotor hati Nabi di masa itu, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, kemudian dijahit. Itu masa pratamyiz. Berarti anak bahkan di bawah usia 5 tahun bisa diganggu syaitan. Sudah masuk usia 6-7 tahun, itulah usia tamyiz. Usia di mana dia seharusnya sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Jadi kalau anak-anak makan di usia itu kok pakai tangan kiri, berarti tamyiznya belum beres. Dan dia sudah harus belajar mana laki-laki, mana perempuan. Makanya nanti kalau dia diajak ke masjid, kalau dia anak laki-laki ya softnya bareng anak laki-laki. Kalau perempuan ya dia softnya ya anak perempuan. Anak SD udah bisa lah. Dia sholat sendirian di soft perempuan kalau dia perempuan. Itu sudah harus bisa membedakan itu. Itu fase usia 7 tahun. Dari 7 ke usia 10 itu dia sudah mulai persiapan yang namanya mukallaf. Mukallaf itu punya beban yang namanya beban syariat. Karena usia 7 tahun sudah diajari sholat. Usia 10 tahun kata Nabi kalau tidak mau sholat maka ada peringatan keras yaitu dipukul. Dan di usia itu tempat tidurnya sudah mulai dipisah. Jadi usia 7 tahun sudah belajar beda laki-laki dan perempuan, usia 10 tahun sudah mulai dipisah. Di setelah fase 10 menuju balik, disitulah masa paling berat. Masa paling berat. Dimana kalau itu menentukan bahwa dia bisa memahami dari pola yang kita ajarkan dari 0 sampai 10 tahun, cek sholatnya Pak. Enggak disuruh berangkat, masih dioyak-oyak kayak tadi itu, berarti kita harus banyak muhasabah. Yang harus diperbaiki, jangan terlalu fokus pada perbaikan si anak. Siapa yang harus diperbaiki? Karena pendidikan adalah keteladanan yang harus diperbaiki kita. Berarti yang harus banyak kita lakukan adalah muhasabah, minta sama Allah. Ya Allah, kenapa anak saya ini umur segini, udah di atas 10 tahun, sholat masih berat. Dia jalankan sholatnya, tapi kita tahu nih hati ini berat sebenarnya. Di antara ngeceknya, subuhnya sama sholat asarnya. Sesekali nggak usah disuruh Pak, sesekali. Biarin aja nih asar, mungkin bapak-bapak ke masjid umpamanya, nggak usah diajak nggak apa-apa, sesekali. Dilihat, dia sholat asarnya jam berapa. Kalau dia sholat asarnya mepet ke maghrib, hati-hati. Bisa jadi ada bibit kemunafikan di hati dia. Terus kita jangan terlalu fokus kepada dianya dulu. Siapa yang harus diperbaiki? Orang tuanya. Karena bisa jadi, na'udzubillah, kemunafikan itu terteladankan dari kita. Maka kitanya yang kemudian minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, jaga anak saya, jaga anak saya. Artinya fokus kita bukan fokus bagaimana, gimana cara didik anak biar anak itu kenal sama Allah. Tapi minta dulu sama Allah, perbaiki anak kita. Caranya, kitanya yang perbaikan diri kepada Allah. Sehingga akhirnya usia-usia itu tadi, itu usia prabalik, termasuk tadi THR jadi HP. Nah, ini saya punya kaidah yang saya yakin Bapak Ibu agak nggak ridho. Tapi justru begitulah yang kami pahami dengan ilmu harta yang dimiliki anak-anak. Nabi bersabda, hartanya anak adalah milik siapa? Ayahnya. Ayahnya. Harta anak itu milik ayahnya. Berarti THR-nya anak milik siapa? Cocok kan? Wallahi itu saya terapkan. Saya terapkan. Oh, boleh, mau kami di keluarga anak paling banyak dari anak-anak bapak emang saya.
oleh jumlah sama saudara saya, jumlah pendapatan kami lebih tinggi memang gitu kan. Saya bilang, anak kami Hudzaifah nih duduk depan, saya bilang, Hudzaifah, ini duit siapa? Agak berat, dia bilang, punya Abi. Kenapa? Karena Hudzaifah belum rusda. Rusda itu kemampuan memegang harta. Kalau dikasih fasilitas harta yang dia lakukan, kalau ini memang punya dia akan muncul memenuhi syahwat dia dengan harta itu. Siapa yang salah? Orang tuanya. Jadi kalau anak belum rusda, jangan dikasih harta, Pak. Karena kalau dikasih harta, yang terjadi adalah nuruti syahwat dia. Termasuk dia merasa bahwa ini duit kan duit saya. Terserah saya mau beli HP, mau beli mobil, beli rumah, terserah saya. Oh, enggak bisa. Anda belum rusdana. Balik aja belum umpamanya. Wong sudah balik aja belum tentu rusda. Rusda itu tingkat kecerdasan, kemampuan, kematangan dalam mengelola harta. Memang spesifik ininya salah satunya harta. Di surat An-Nisa ayat 6 itu pembahasannya. Berilah mereka harta dan diukur sudah mampu apa belum. Maka saya tanyakan kepada Hudzaifah, Hudzaifah, kamu kalau punya duit ini apa THR ini, emang kamu mau apa? Terus dia bilang, ya saya pengen cita-cita besok entah Dzulhijjah kapan saya pengen berkorban. Ya wis, kamu mintanya berapa? Kok ini hartanya Abi kok gitu kan? Dia bilang, ya udah saya minta berapa kemarin Hudzaifah? Berapa? 600.000 gitu kan. Pas dihitung itu ternyata THR-nya nggak nyampe segitu gitu kan. Wah, tekor bapak malah ya kan. Akhirnya ya sudah, karena punya planning ke depan adalah korban. Nggak mesti tahun sekarang, terserah Allah. Karena itu sebelumnya dia sudah nabung juga, ya udah tambahin. Sudah, tanyain adiknya, nih Nusaibah yang anak kedua. Nusaibah, ini harta siapa? Abi. Ini perempuan juga deh kan. Koyone aku sing nompo, tapi kok dadi ngene Abi. Enggak, Nusaibah pengen berapa? Minta berapa? Dia bilang, saya minta 7.000. Sudah 7.000 itu. Mau buat apa duitnya? Dia punya celengan, mau dicelengi. Buat bantu kakak beli kambing. Karena tadi harta yang mereka dapatkan itu harus dalam kontrol seorang ayah. Karena bima anfaqu min amwalihim, laki-lakilah yang menginfakkan sebagian hartanya, menafkahkan sebagian hartanya. Jangan dibiarkan mereka punya, itu punya saya. Saya juga nggak setuju dengan istilah investasi bodong itu. Ya kan, titipin mama, gitu kan? Karena kita memang salah akad, dibilangnya nitipin, gitu kan? Nah, itu harta orang tua, lebih khusus ayah. Karena itu ada kejadian, ada sahabat yang komplain kepada Rasul karena ayahnya mengambil hartanya tanpa izinnya. Kemudian Rasul mengatakan, hartamu adalah harta ayahmu. Tapi ayah yang solih kan tidak akan ngerampok duit duit anaknya kan? Ini bukan masalah ini masalahnya adalah anak kami belum rusda. Kalau saya kasih, pikirannya mesti pengen memenuhi syahwat dia. Ya, saya nggak tahu ini ridho apa enggak, cuma ya begitulah kami diajari bagaimana mengelola harta. Kalau anak pengen minta apa, minta aja minta. Mau minta, kau minta sama bapakmu hari ini belum tentu bapak bisa ngasih. Yang harus terpenting adalah kau minta sama Allah. Kalau kau minta sama Allah, Allah yang akan menjadikan orang tuamu punya kemampuan untuk memenuhi keinginanmu. Tapi kalau kau minta sama bapakmu toh, lah bapakmu ini bukan Tuhan. Yang kemudian kamu minta kambing aja, bapakmu nggak bisa bikin kambing. Tapi kalau kau minta sama Allah, biar Allah yang menentukan kapan kamu akan diberikan ijabah keinginanmu itu. Jadi sudah, kita nih harus paham bahwa kita punya keterbatasan, tapi hartamu harus dalam kontrol ayahmu, karena begitulah Allah menyuruh. Itu sebenarnya anak-anak perlu apa sih megang uang tuh perlu apa coba? Toh kalau mereka perlu apa minta ke kita kan? Sekedar beli permen pun, katakanlah jajan, ya minta ke bapakmu. Tapi sebelum minta ke bapakmu, sekedar hanya permen, minta sama Allah. Koneksikan dia dengan Allah terlebih dahulu. Kita hanyalah wasilah yang kemudian saat memenuhi apa yang dia inginkan, kita bilang, nah ini dari Allah, bukan dari bapakmu. Bapakmu ini cuma wasilah saja. Ini Allah yang kasih, maka pujilah Allah. Maka yang keluar dari kalimat dari lisan anak kita adalah Alhamdulillah. Gitu, saudara. Wallahu a'lam bishawab.